Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Lu Yunxi berpikir bahwa dirinya sudah menembus sampai kelas 9 bahkan mencapai fondasi Jijuji. Dirinya merasa sangat kuat, seolah-olah bisa membunuh hanya menggunakan pikiran. Apakah ini manfaat dari obat tadi, pikirnya. Liang Shu juga sudah melakukan penerobosan. Aku Liang Shu menerobos ke kelas 8, di masa depan aku bisa lebih tinggi lagi, ucapnya bahagia. Silverwing juga melakukan penerobosan, aku menerobos ke kelas 9. Selama di tahap Jiedan, ini terasa keren, ucap Silverwing bahagia. Sedang Long Aotian berhasil menerobos juga, dengan mengeluarkan kekuatan darah naganya, dia sudah berada di tahap Jijuji, jauh di atas Lu Yunxi, Silverwing dan Liang Shu. Long Aotian kemudian melakukan serangan terhadap kultivator kuno, bunuh, ucapnya dan diiringi kekuatan naganya menyerang musuh. Kultivator yang diserang terkejut, apakah ini kekuatan garis darah naga? Tidak mungkin, teriaknya berhasil dipukul mundur oleh Long Aotian. Long Aotian yang melihat serangannya, dia merasa dirinya semakin kuat. Sialan, aku jadi semakin kuat. Sekarang aku merasa kalau mereka terlalu lemah, ucap Long Aotian dengan percaya dirinya. Para kultivator kuno mengatakan bahwa kelompok bocah ini jadi begitu kuat, makan pil ajaib. Jika tidak, Raja Iblis tidak akan membiarkan kita pergi, ucap rekan kultivator kuno pada temannya yang lain. Mereka memakan pil yang diberikan oleh Raja Iblis untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka semuanya memakannya dan tak lama kemudian badan mereka membentuk sebuah pusaran dan menyatu. Liang Shu yang melihatnya kebingungan, "Kakak Su, apa yang mereka lakukan?" ucapnya bertanya kepada Suhan. Suhan mengatakan bahwa itu adalah teknik melelehkan darah yang memungkinkan mereka untuk bergabung satu sama lain. Setelah menelan pil ajaib, kekuatan mereka mungkin mencapai tingkat ekstrim yang sangat mengerikan, ucap Suhan memberitahu Liang Shu. Namun Liang Shu dengan begitu percaya dirinya mengatakan, "Kakak Su jangan takut. Sekarang aku sudah mencapai kelas 8 tahap Jiedan, dan aku juga jenius, membunuh kelompok anjing ini akan mudah." "Kakak Su, kamu belum menerobos tahap Jiedan, biarkan aku melindungimu," ucap Liang Shu begitu bangganya dengan dirinya sendiri. Namun Suhan kemudian menepuk pundak Liang Shu dan mengatakan, "Kamu benar-benar tidak tahu apapun, nanti ingatlah untuk melarikan diri," ucapnya kepada Liang Shu. Bukannya ketakutan, Liang Shu berbangga diri dan mengatakan, "Melarikan diri, aku akan merobek-robek mereka dengan tanganku sendiri," ucapnya percaya diri dengan kekuatan yang dia punya. Long Aotian kemudian berdiri di samping Suhan. Dia bertanya kepada Suhan, "Suhan, apa ada yang salah?" tanya Long Aotian. Lu Yunxi mengatakan, dirinya merasakan bahwa momentum iblis-iblis ini naik begitu cepat. Perasaan samar yang lebih mengerikan dibandingkan dengan Raja Serigala bermata merah di luar, ucap Lu Yunxi kepada Suhan dan Long Aotian. Di antara kepulan asap, muncul seperti sebuah naga berkepala 3. Suhan dan rekan-rekannya masih menunggu di sekitaran kabut tersebut. Kemudian muncullah bentuk monster iblis dari kultivator kuno yang bergabung. Mereka berkata bahwa teknik rahasia Raja Iblis sangat kuat. Iya, jika tidak itu bukan teknik rahasia. Kita tidak dapat mencapai kultivasi saat ini dengan hidup kita. Perasaan tak terkalahkan ini, aku mulai menyukainya, ucap para iblis yang sudah menjadi monster iblis. Liang Shu yang melihat perubahan monster tersebut mengatakan bahwa itu merupakan benda yang menjijikan. Monster tersebut kemudian mulai menyerang Liang Shu dengan badannya yang penuh dengan duri. Liang Shu kebingungan, cepat sekali. Kepalaku kacau, tubuhku tidak bisa bergerak, apa yang terjadi? Ucap Liang Shu ketakutan dengan serangan monster iblis. Kemudian Suhan mendorong Liang Shu untuk menghindari serangan tersebut. Kemudian Suhan menahan serangan monster iblis dengan tombaknya. Dengan kekuatan tombaknya, Suhan berhasil menahan serangannya sebentar, karena menurutnya serangan tersebut sangat kuat. Tak lama kemudian tombak Suhan langsung terbelah menjadi 2 karena tidak mampu menahan serangan dari monster iblis. Suhan kemudian melompat mundur untuk menghindari serangan dari monster iblis. Liang Shu dengan tubuh panik mengatakan,
Kakak Su, apa kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi barusan? Kenapa aku merasa tubuh dan pikiranku membeku hingga tidak bisa bergerak? Ucap Liang Shu bertanya kepada Su-han. Su-han mengatakan, karena setelah mereka bergabung mereka menerobos ke tahap pemurnian. Kalian semua mundur, tahap pemurnian bukanlah sesuatu yang bisa kalian tangani, ucap Su-han kepada teman-temannya untuk mundur. Su-han menjelaskan, begitu mereka melepaskan kekuatan spiritual mereka, tidak ada yang bisa melawannya, mereka akan membunuh semuanya, ucap Su-han. Monster iblis tersebut mengatakan bahwa Su-han itu tahu banyak hal. Kalau begitu, bunuh dia dulu dan mainkan sisanya dengan perlahan. Kami para iblis, di depan kekuatan seperti kami, perjuangan apapun tidak ada gunanya, ucap monster iblis meremehkan Su-han. Pak Tua Changsan mengatakan bahwa pada saat ini celah kekuatanmu terlalu besar. Kultivasi pada tahap pemurnian bisa membunuhmu dalam sekejap. Aku bisa membuat formasi dan memindahkan beberapa orang, tapi aku tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Bagaimana pendapatmu? Ucap Tetua Changshan kepada Su-han. Namun Su-han menolak bantuan Tetua Changsan. Su-han mengatakan kepada Tetua Changshan, Pak Tua Changshan, tanpa kamu memberikan apapun di depanku tidak ada yang bisa membunuh orang sesuka hati. Jangan bilang tentang iblis ini, bahkan jika ke-12 Raja Iblis keluar tidak akan bisa melakukan apapun. Kemudian Su-han meminta Pak Tua Changshan untuk membuatkan formasi untuknya. Su-han mengatakan, Pak Tua Changsan, gunakan formasi arai untuk memblokir aku dan monster ini. Namun Tetua Changsan ragu dengan Su-han, bocah, dia berada di tahap pemurnian, kamu tidak akan menang, ucap Tetua Changsan ragu dengan Su-han. Namun Su-han menentang keraguan Pak Tua tersebut. Tidak akan menang apanya, jangan bicara omong kosong, ucap Su-han protes dengan Tetua Changshan. Tetua Changshan akhirnya menyerah, baiklah aku akan membantumu, hidup atau mati, sampai jumpa nanti, ucapnya. Tetua Changshan kemudian membuat formasi arai sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Su-han. Tetua tersebut mengurung monster iblis dan Su-han di dalam arai buatannya. Liang Shu yang berada di luar mencoba masuk tapi tidak bisa, begitu pula yang lainnya. Silverwing mengatakan, sial, aku sudah jelas menerobos ke tahap Jiedan, dan itu memiliki kualifikasi yang tinggi. Pada akhirnya, Su-han masih melindungi kami, aku terlalu buruk, ucap Silverwing frustasi karena dirinya tidak bisa membantu. Lu Yunzi begitu pula, kami berhutang pada Su-han. Su-han, kamu pria yang jujur, aku Lu Yunzi tidak sebagus dirimu, ucap Lu Yunzi kepada Su-han. Monster iblis tersebut mengatakan kepada Su-han, bocah, kalau kamu ingin mati, jangan terlalu bersemangat. Apa kamu pikir kamu bisa menyelamatkan semua orang? Formasi arai di sini sangat misterius, tapi paling lama hanya bisa menjebak kami selama 15 menit. Setelah kami bebas, kalian semua akan mati, ucap monster iblis tersebut percaya diri bisa mengalahkan Su-han. Namun Su-han mengatakan bahwa 15 menit itu sudah cukup untuk membunuhmu. Aku akan memperlihatkan pada kamu, fondasi paling sempurna, yang bahkan tidak disebutkan dalam legenda. Kalian akan mati tanpa penyesalan, ucap Su-han mengeluarkan benih 5 elemen dari kantong hartanya. Monster iblis tersebut makin emosi dengan perkataan Su-han. Bocah, jangan anggap kami bodoh, di atas fondasi kelas 9, ada fondasi legendaris tingkat dasar dan fondasi legendaris tingkat langit. Bagaimana bisa ada fondasi yang di atasnya? Bahkan kalau kamu mengulur waktu, kamu tetap tidak akan bisa melarikan diri dari kematian, ucap monster iblis tidak percaya dengan perkataan Su-han. Kemudian Su-han melakukan pemurnian terhadap benih 5 elemen untuk menguatkan fondasi kultivasinya. Su-han berpikir, bahwa benih 5 elemen ini dibesarkan di surga dan bumi. Anomali misterius, surga hanya bisa menghasilkan 5 benih, dikabarkan bahwa benih 5 elemen adalah fondasi langit dan bumi. Sehingga bisa membuat para kultivator mencapai fondasi yang sempurna. Monster iblis terkejut, dengan pemurnian yang dilakukan oleh Su-han. Tekanan ini, ada sesuatu yang salah, dia mulai menerobos. Kenapa aku merasakan tekanan yang sangat kuat meskipun sudah berada di tahap pemurnian? Sepertinya kekuatan surga dan bumi menekan kita, ini terlalu abnormal, ucap monster iblis terkejut dengan tekanan yang diberikan oleh Su-han.
Ketika sedang melakukan upaya pemurnian untuk meningkatkan pondasinya, Suhan berpikir bahwa langkah pertama dari fondasi yang sempurna membutuhkan integrasi benih 5 elemen. Ini membutuhkan teknik tingkat tinggi untuk menyelesaikannya. Aku memiliki kendali atas senjata terkuat di surga, yaitu bela diri nyata. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, pikir Suhan sedang melakukan pemurnian. Terlihat benih 5 elemen yang sedang dimurnikan oleh Suhan, membentuk seperti sebuah pil yang berwarna biru. Suhan berpikir bahwa tahap kedua setelah benih 5 elemen tergabung, masukkan ke tubuh dan bangun fondasi. Yang disebut fondasi yang sempurna itu memiliki peran penting untuk mengubah fisik. Aku berlatih ekaristi hanya dengan mengubah fisik ini, ekaristi dalam teknik seni bela diri kuno. Cara kerja ini hanya perlu bergerak, memurnikan, bisa dengan bebas menangkap naga. Pikir Suhan menjelaskan tentang benih 5 elemen dan bela diri ekaristi. Kemudian muncullah teknik naga yang dikeluarkan dari teknik bela dirinya, aliran laut, ucapnya, muncullah 2 naga biru yang keluar. Suhan berpikir, bahwa efek dari benih 5 elemen sudah terasa, aku bisa merasakan ekaristiku. Lalu dari langkah ketiga, langsung melompat ke langkah kelima. Kamu harus tahu, bahwa semakin banyak ekaristi, akan semakin sulit untuk berlatih, perlu menyerap tulang monster besar. Di kehidupanku yang dulu, aku mencapai langkah ketiga hingga kelima di tahap awal memerlukan untuk berlatih setidaknya 5 tahun. Benih 5 elemen tersebut sangatlah kuat, pikir Suhan. Monster iblis yang melihat Suhan dari tadi semakin kesal. Bocah, apa kamu di sini untuk pamer kekuatanmu? Konyol sekali. Matilah, ucap monster iblis, dan menyerang Suhan menggunakan tanduk yang mereka punya. Dengan kekuatan penuhnya, monster tersebut langsung menghujam Suhan yang sedang melakukan penerobosan pondasi. Namun sayang, serangan tersebut ternyata tidak berguna sama sekali. Monster tersebut terpental ke belakang karena penghalang tak tergoyahkan milik Suhan. Monster tersebut terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Suhan. Tidak mungkin, bagaimana bisa bocah itu begitu kuat? Dia belum sepenuhnya menerobos ke tahap Jiedan, bagaimana bisa setara dengan kekuatan fisik kita? Kenapa bocah itu terus membuat kita frustasi? Kita harus membunuhnya dalam satu pukulan. Dengan kekuatan mental, tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia tidak akan bisa menahan serangan mental. Bahkan jika dia reinkarnasi peri, dia tidak akan bisa bertahan dengan kekuatan tahap pemurnian kita. Tidak akan keraguan, dia akan mati, ucap monster iblis mencoba untuk menyerang dengan kekuatan mental. Namun Suhan tertawa dengan keadaan yang dirasakan oleh monster iblis. Hahaha, kekuatan fisikku meningkat 2 kali lipat. Perasaan ini keren. Selanjutnya mari mulai bangun pondasi sempurna untuk memasuki tahap Jiedan, guntur kesengsaraan datanglah, ucap Suhan akan melakukan penerobosan ke tahap Jiedan. Terlihat juga guntur kesengsaraan menyambar dirinya yang sedang melakukan penerobosan ke tahap Jiedan. Long Aotian dan Lu Yunzi yang sedang melihat Suhan terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Suhan. Apa yang terjadi di dalam sana? Suhan di dalam sana, kenapa tiba-tiba ada guntur? Bukankah guntur seperti itu hanya muncul ketika seseorang berada di tahap pemurnian? Ucap Long Aotian yang heran dengan penerobosan yang dilakukan oleh Suhan. Lu Yunzi yang di sebelah Long Aotian mengatakan bahwa dirinya tidak tahu, Suhan selalu tidak bisa ditebak. Aku merasa sedikit aneh, jawab Lu Yunzi kepada Long Aotian. Terlihat sambaran guntur yang mengarah kepada Suhan semakin kuat, dia berpikir bahwa fondasi sempurna terlalu hebat. Bagi guntur yang hanya datang pada tahap pemurnian datang lebih awal. Jika seseorang kultivator ingin membangun fondasi yang sempurna 100%, pasti akan mati di bawah badai guntur. Bahkan jika mereka sedang mengalami transformasi fisik 2 tingkat dengan benih 5 elemen, tidak mungkin untuk melawan guntur ini. Tapi yang aku latih adalah teknik tubuh terkuat di surga, ekaristi. Sekarang aku bisa sepenuhnya menahan guntur ini. Ada 9 cara badai guntur pergi, ekaristiku akan meningkat, tapi itu bukan intinya, yang penting adalah, yang benar-benar dilatih oleh badai guntur adalah kekuatan spiritual. Hukum 9 Dao, lebih kuat 1 tingkat di bawah penindasan yang kuat, aku akan mendapatkan perubahan dan peningkatan terbaik. Kekuatan ini seharusnya hanya muncul di tahap pemurnian.
Setelah pondasi sempurna selesai, aku bisa mulai berlatih, pikir Suhan tentang kekuatan Ekaristi dan pondasi sempurna yang saat ini sedang dilakukannya. Para monster mulai ketakutan dengan adanya guntur yang berada di sekitar Suhan. Bocah itu sebenarnya ada di dalam guntur? Awalnya aku pikir itu adalah manta guntur, ternyata itu guntur sungguhan. Ini sangat tidak terduga, kenapa orang itu bisa selamat dari badai guntur. Bocah ini tidak mungkin, ucap para monster iblis membicarakan Suhan. Tak lama kemudian Suhan sudah menuju langkah kelima dalam penerobosan pondasinya. Langkah kelima, kekuatan mental tumbuh dengan cepat, ucap Suhan. Kemudian para monster iblis menyerang Suhan, serangan spiritual, hancurkan rohnya. Namun serangan tersebut berhasil ditahan oleh Suhan. Monster iblis terkejut, karena Suhan berhasil menahan serangan tersebut. Apa? Perlindungan mental? Ini tidak mungkin, bocah seperti dia, mustahil, bahkan jika dia reinkarnasi ahli spiritual. Kenapa dia bisa menggunakan perlindungan spiritual melawan kita yang berada di tahap pemurnian? Kita berempat bersatu, dan serang bersama. Kekuatan guntur semakin kuat, ini tidak baik. Tidak bisa ditahan lagi, kali ini kita harus membunuhnya, ucap para monster iblis ketakutan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Suhan. Dengan santainya Suhan yang tidak menggunakan bajunya menahan dan meninju guntur yang ketujuh mengarah padanya. Dengan ekaristi milikku, guntur ini tidak akan mengancam hidupku. Ucap Suhan telah berhasil membangun fondasi sempurnanya. Tak mau menyerah melawan Suhan, monster iblis tersebut akan menyerang Suhan dengan serangan terkuat mereka. Suhan, selanjutnya rasakan serangan terkuat kami. Aku akan menghancurkan jiwamu dan meninggalkan tubuhmu. Kembalilah untuk berbakti pada Raja Iblis, Raja Iblis pasti akan tertarik, ucap para monster iblis menawarkan tawaran kepada Suhan. Mereka kemudian menyatukan serangan mereka dengan menyemburkan kekuatan spiritual dari 4 kepala monster iblis. Serangan kuat yang mengarah kepada Suhan cukup kuat, tapi dengan santainya Suhan menunggu serangan yang dilancarkan oleh monster iblis. Suhan juga mengeluarkan kekuatannya untuk menahan serangan monster iblis. Hah, apa kalian pikir bisa menyerang mentalku, ucap Suhan. Namun Suhan memantulkan serangannya dengan kekuatan mental juga. Orang yang berada di luar pertarungan juga merasakan efek yang dikeluarkan kedua serangan tersebut. Serangan apa ini? Kepalaku sakit. Terlalu kuat, aku tidak bisa membayangkan bagaimana Suhan menerima serangannya, ucap Silverwing dan Raja Banteng. Liangshu yang berada di sekitar mereka mengatakan, tentu saja sudah kukatakan sebelumnya, percayalah pada kakaksu. Tetua Changshan yang melihat pertarungan tersebut tersenyum, bocah kecil ini, menarik, dia lebih kuat dari yang kuduga. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah melihat orang sehebat ini, ucap Tetua Changshan bahagia melihat pertarungan Suhan. Monster iblis makin terkejut dengan serangan yang ditangkis Suhan. Mustahil, dia bisa bertahan, seharusnya kamu tidak bisa bertahan terhadap serangan mental kami. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan? Ini tidak mungkin, ucap monster iblis ketakutan. Kemudian Suhan melompat ke arah monster iblis, hari ini kamu terlalu banyak mengatakan tidak mungkin. Katak di dalam sumur, ini sudah berakhir, ucap Suhan mulai melakukan serangan kepada monster iblis. Monster iblis mengatakan, bocah, kami berada di tahap pemurnian, bahkan jika kami tidak bisa membunuhmu, kamu tidak akan bisa membunuh kami, ucap monster iblis percaya diri dengan kekuatannya. Suhan mengatakan, aku mungkin tidak bisa membunuh kalian, tapi guntur bisa melakukannya. Kesengsaraan guntur ke-9, 9 kali lipat, bunuh, ucap Suhan mengarahkan gunturnya ke arah monster iblis. Monster iblis yang terkena serangan tersebut langsung kesakitan, guntur yang kuat. Tidak, hewan kecil itu bisa menahan gunturnya, kenapa kita tidak bisa? Ucapnya tidak kuat menahan serangan guntur, namun Suhan yang juga tersambar guntur tidak terluka sama sekali.